kau berkata, wahai pendeta, kemudian pendeta itu menjawab, bahwa ketika kalian tadi berada di atas bukit tersebut, aku melihat ada tanda-tanda kenabian pada anak ini. Ada stempel kenabian di pundaknya, seperti apa yang telah kami ketahui dalam kitab suci kami. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya? Selamat datang di YouTube channel Kak Ros Official. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah like, share, and subscribe video YouTube channel Kak Ros. Dan buat teman-teman yang belum nonton video Kak Ros, yuk silahkan nonton video YouTube channel Kak Ros tentang kisah-kisah Islami Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Buat teman-teman semua yang sudah like, share, and subscribe, Kak Ros doakan semoga kalian yang sudah subscribe, like, and share, semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kalian semua, dan semoga teman-teman yang mendukung konten-konten Islami menjadikan ladang pahala buat kita semua, serta generasi kita menjadi generasi milenial namun tetap mencintai Allah dan mencintai Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman semua, jadi ini adalah video perdana aku di YouTube channel. Jadi buat teman-teman semua yang nonton, mungkin masih banyak kekurangan pada video aku kali ini. Kalian boleh komen di video YouTube channel aku, dan aku pasti akan terima apapun saran dan komentator dari kalian semua, karena itu adalah bagian dari motivasi aku juga dalam membuat video YouTube channel. Oke guys, jadi mungkin semua dari kita sudah pada tahu ya bahwa di bulan Oktober ini adalah bulan apa ya? Atau yang belum tahu mungkin kita jelaskan bahwa di bulan Oktober ini jika dihijrahkan maka ini adalah bulan Rabiul Awal. Ada apa sih di bulan Rabiul Awal ini? Nah, mungkin dari kita semua sebagian belum pada tahu ya. Jika di bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu salah satu di antaranya adalah Rasulullah telah dilahirkan dan Rasulullah pun telah diwafatkan pada bulan Rabiul Awal. Jadi bulannya sama ketika beliau dilahirkan dan ketika beliau diwafatkan. Karena ini spesial di bulan Rabiul Awal, Kak Ros ingin menceritakan kisah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita yang merayakan hari kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang biasa kita sebut dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat teman-teman semua yang baru hijrah atau baru dengar tentang kisah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, videonya jangan di skip ya. Jangan lupa video Kak Ros ini di like, share, and subscribe. Dukung terus konten-konten Islami agar anak cucu kita menjadi generasi yang cerdas, bertakwa, dan selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah zuriyahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luay, Luay bin Ghalih, Ghalih bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khusaymah, Khusaymah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Nadar, Nadar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Cucu-cucu dari itu semua adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam adalah putra kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga diakui oleh 3 agama. Yang pertama, Yahudi mengakui bahwa Nabi Musa adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Isa nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sampailah ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya kenapa ketika kita sholat di tasyahud kita selalu membaca salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kama sholaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu sudah diakui di 3 agama dan dijuluki dengan bapak para nabi. Karena Nabi Musa anaknya nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga sampai ke Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW juga sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Aminah. Beliau adalah sosok perempuan mulia di kalangan kaum Quraisy dalam hal keturunan dan kedudukannya. Beliau juga adalah sosok pemimpin dari kaum Bani Zuhrah, sebagaimana kisahnya yang telah diceritakan oleh Abu Hasan Al-Ali Al-Hasani An-Nadwi dalam kitabnya yang berjudul Sirah Nabawiyah atau sejarah lengkap tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah adalah seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Beliau adalah putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sendiri adalah pemimpin dari kaum Quraisy yang mana sangat disegani dan dihormati pada masanya. Namun sayangnya ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad usia 2 bulan, ayahnya yang bernama Abdullah tersebut meninggal dunia, sehingga kemudian Rasulullah pun dilahirkan tanpa seorang ayah. Dikisahkan dari buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Siti Aminah telah mengutus seseorang untuk memberikan kabar kepada kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, bahwa ia akan segera melahirkan. Mendengar kabar tersebut, akhirnya kakek Nabi Muhammad sangat senang dan berbahagia mendengar kabar akan kelahiran cucu kesayangannya tersebut. Kemudian menjelang detik-detik kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun menunjukkan beberapa tanda-tanda kekuasaannya. Dalam menyebut kekasihnya tersebut, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah tersebut lahir menjelang waktu subuh atau di waktu fajar, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 570 Masehi, merupakan karunia Allah yang paling agung di mana seluruh penduduk langit dan bumi ikut berbahagia menyambut kelahiran Rasulullah SAW sebagai penutup dari para nabi. Kemudian setiap hari Senin Rasulullah pun selalu berpuasa. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah pun mengatakan bahwa aku telah dilahirkan di hari Senin. Jadi itulah sebabnya beliau selalu berpuasa di hari Senin, merupakan bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengingat kelahirannya tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Siti Aminah berkata bahwa ketika aku melahirkan bayi tersebut, dari farisku keluar cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Saat proses melahirkan, Siti Aminah pun dibantu oleh Syifa binti Amir dan disaksikan oleh ibunda dari Utsman bin Abdas. Kemudian ketika bayi itu telah dilahirkan, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menunjukkan adanya irasat atau tanda-tanda awal dari kenabian dari diri Nabi Muhammad SAW tersebut. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, terjadinya peristiwa-peristiwa penting tersebut, dan salah satu diantaranya adalah runtuhnya istana kekaisaran Raja Romawi, padamnya api Majusi yang telah disembah oleh kaum Persia lebih kurang 1000 tahun, dan yang ketiga adalah runtuhnya gereja-gereja dan patung-patung yang tidak tahu apa sebabnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun pertama tentara gajah, yaitu menyerang kota Ka'bah yang dipimpin langsung oleh Raja Abraham yang sangat keji, bahkan tidak punya hati. Raja Abraham menyerang kota Ka'bah karena ingin orang-orang tidak lagi berhaji dan menjadi pengikut Raja Abraham. Berkat kekuasaan Allah, Allah pun mengutus burung ababil untuk melemparkan batu-batu panas kepada pasukan tentara gajah dan Raja Abraham. Seketika Raja Abraham dan pasukannya pun tewas dan hancur. Kemudian peristiwa ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Fil yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waj'alahum kasfim ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap suatu pasukan petentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Dan ketika bayi itu telah lahir, kakeknya pun telah memberikan nama yang nama sebelum itu belum ada satu orang pun yang menggunakan nama itu, yaitu dengan memberi nama Muhammad. Jadi yang memberikan nama Nabi Muhammad itu adalah kakeknya sendiri. Kemudian di hari ke-7 pun Nabi Muhammad dikitan. Kemudian setelah bayi itu telah dikitan, tradisi orang Arab tersebut ketika bayi yang telah lahir maka harus dicarikan ibu susunya. Nah, Nabi Muhammad, ibu susu yang pertama itu bernama Suhaibah al-Aslamiyah atau budak sahaya dari Abu Lahab. Jadi selain menyusukan dari Nabi Muhammad, Suhaibah juga menyusukan anak dari Abu Lahab, menyusukan anaknya sendiri yang bernama Masruh,
dan juga menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib atau pamannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu semua saudara sesusuan. Hamzah juga adalah paman dari Nabi Muhammad dan juga adalah sahabat Nabi yang banyak berkorban dalam membela agama Islam sampai beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kisahnya nanti akan aku ceritakan pada episode berikutnya. Nah, kemudian ketika Suaibah menyusukan Nabi Muhammad, si Abu Lahab ini merasa bahwa Nabi Muhammad tersebut selalu diistimewakan oleh Suaibah daripada anaknya. Kemudian Suaibah pun dimarah oleh Abu Lahab karena terlalu sering memperhatikan Muhammad. Mendengar hal tersebut, akhirnya Siti Aminah pun memberhentikan Suaibah karena takut akan kenapa-kenapa terjadi pada Suaibah, karena Suaibah adalah budak sahaya dari Abu Lahab. Kemudian ibu susu Rasulullah yang kedua bernama Halimatus Sya'diyah, di mana Halimatus Sya'diyah merawat dan menjaga Rasulullah SAW lebih kurang 3 tahun. Dia pun menjadi tumbuh anak yang tanggap, cerdas, dan baik di masanya. Kemudian setelah Nabi usianya 4 tahun, saat itu Nabi Muhammad sedang berada di kampung Bani Sa'ad. Nah, di mana layaknya anak-anak pada biasanya, Nabi Muhammad sedang bermain asyik dengan teman-temannya. Saat dia sedang bermain, tiba-tiba malaikat Jibril muncul dan menarik tangan Nabi Muhammad, lalu membuat Nabi Muhammad itu menjadi pingsan. Setelah pingsan, akhirnya Nabi Muhammad pun dibelahlah dadanya oleh malaikat Jibril dan diambillah hati dan jantungnya, lalu dimasukkan ke dalam bejana emas yang berisi air Zam-Zam. Kemudian hati dan jantungnya dicucikan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam tersebut, kemudian dikembalikan kembali kepada diri Nabi Muhammad. Melihat hal tersebut, anak-anak tersebut berteriak ketakutan dan berlari mengadukan hal tersebut kepada ibu susu Nabi Muhammad SAW. Mereka berteriak, "Ibu, ibu, ibu, Muhammad telah dibunuh, ibu, Muhammad telah dibunuh." Mendengar kabar tersebut, Halimatus Sya'diyah sangat ketakutan dan beliau pun berlari menuju Nabi Muhammad. Ketika beliau menuju Nabi Muhammad, saat itu Nabi Muhammad telah sadar dari pingsannya. Kemudian melihat raut wajah dari diri Nabi Muhammad tersebut telah berubah dan ada rasa ketakutan di wajahnya serta kedinihan di wajah Nabi Muhammad tersebut. Melihat hal tersebut, akhirnya Halimatus Sya'diyah pun takut akan terjadi sesuatu pada anak susuannya itu. Kemudian Halimatus Sya'diyah pun mengembalikan Muhammad kepada ibundanya Siti Aminah. Nah, saat dikembalikan itu usia Nabi sudah 6 tahun. Kemudian setelah Nabi usianya 6 tahun, saat itu Ibunda Aminah merasa perlu untuk membawa anaknya untuk berziarah ke makam ayahandanya. Kemudian dibawalah anak tersebut ke makam ayahnya untuk berziarah. Dan namun saat ketika pulang berziarah, di tengah perjalanan, Ibunda Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Saat itu mereka sedang berada di kampung Abwa, terletak antara kota Madinah dan kota Mekah. Nah, saat pulang berziarah itu, Nabi telah menjadi anak yatim piatu. Kemudian setelah ibundanya Nabi Muhammad Siti Aminah wafat, akhirnya Nabi Muhammad pun diserahkan kepada kakek tercintanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun mengasuh Nabi Muhammad kurang lebih 2 tahun. Saat itu adalah dia menjadi cucu kesayangan dari Abdul Muttalib, di mana Abdul Muttalib sendiri adalah pemimpin dari kaum Quraisy. Dia memiliki kedudukan dan memiliki kehormatan di kalangan masyarakat tersebut. Tidak ada satupun yang berani duduk pada singgasana Abdul Muttalib. Hanya cucu kesayangan tersebut yang berani duduk dan bermain-main di singgasananya Abdul Muttalib. Termasuk dari anak-anak dari Abdul Muttalib, tidak ada satupun yang berani kecuali Rasulullah SAW. Melihat hal itu, pamannya selalu menegur Nabi Muhammad jangan bermain pada area tersebut. Namun kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, mengatakan biarkan cucuku itu bermain di situ. Dia akan menjadi orang penting dan memiliki kedudukan yang tertinggi. Dia sudah merasa bahwa cucunya tersebut akan memiliki kedudukan yang tidak tahu kedudukan apa, tapi dia sudah merasa bahwa akan ada kekuasaan yang dipegang oleh diri Nabi Muhammad. Kemudian saat Nabi berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, Nabi Muhammad pun harus kehilangan sosok orang yang dicintainya, yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun menghembuskan nafas terakhirnya di saat Nabi usianya 8 tahun. Saat itu Nabi Muhammad sangat terpukul dan merasa sedih karena kehilangan sosok orang yang sangat dicintainya. Sekaligus dia telah kehilangan ayahnya dan kehilangan ibundanya dan juga kehilangan kakek tercintanya.
Hal itu membuat Nabi Muhammad merasa sedih dan merasa terpukul karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih dan tersayangnya. Kemudian setelah wafatnya kakek Rasulullah SAW, kakeknya telah mewasiatkan kepada anaknya Abu Thalib untuk menjaga cucunya tersebut dan menganggap cucu tersebut sebagaimana anaknya sendiri. Kemudian Rasulullah pun diasuhlah oleh pamannya Abu Thalib, lalu diajarkan oleh pamannya tersebut untuk berdagang. Jadi Nabi Muhammad itu pertama kali belajar berdagang diajarkan oleh pamannya sendiri yang bernama Abu Thalib, karena Abu Thalib sendiri adalah seorang pedagang yang sering berpergian dari negeri Syam. Kemudian saat itu Nabi Muhammad pun pergi berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Di tengah-tengah perjalanan mereka pun berteduh di suatu tempat, di mana tempat tersebut di sebelahnya ada sebuah gereja. Saat mereka sedang berteduh, tiba-tiba dari gereja tersebut keluarlah seorang pendeta yang bernama Bahirah. Bahirah pun lalu menyamperin mereka berdua. Kemudian Bahirah pun berkata bahwa keponakanmu ini adalah Sayyidul Alamin atau pemimpin dari semesta alam. Mendengar hal tersebut, lalu pamannya Abu Thalib berkata, "Kenapa engkau berkata begitu, wahai pendeta?" Kemudian pendeta itu berkata, "Ketika kalian berada di atas bukit tadi, aku melihat pepohonan, kayu dan bebatuan tunduk dan bersujud pada Muhammad." Kemudian saat Nabi berusia 20 tahun, saat itu telah terjadi perang antara suku Kinanah dan suku Quraisy, di mana seorang anggota suku Kinanah telah membunuh 3 orang suku Qais. Saat itu, perang itu pun dinamakan dengan Perang Al-Fijr, di mana perang itu telah melanggar pelanggaran perang di bulan haram. Nabi pun ikut dalam perperangan tersebut dan turut andil dalam membuat senjata perperangan tersebut dan membantu paman-pamannya. Dan itulah perang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pekerjaan sehari-hari Nabi Muhammad adalah menggembala domba dari kaum Bani Sa'ad. Selain menggembala, dia juga seorang pedagang, membantu dan menjualkan barang dagangan orang-orang kaya, di mana Nabi Muhammad sendiri tidak memiliki barang dagangannya, dia hanya membantu menjualkannya. Penjualan itu pun menjadi pesat dan berkembang antar negara di negeri Syam tersebut. Salah satu barang dagangan tersebut yang dijualkan adalah milik seorang perempuan kaya yang bernama Siti Khadijah. Saat itu Siti Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya raya di kota Mekah. Lihat barang dagangan Siti Khadijah laku habis terjual, Siti Khadijah pun penasaran dengan sosok seorang penjual yang menjualkan barangnya tersebut. Kemudian dia pun langsung turun ke pasar untuk melihat siapakah penjual tersebut. Ternyata seorang anak muda yang cerdas, pintar, amanah, dan jujur dan sopan santun. Beliau adalah Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah pun langsung jatuh hati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari niat baik Siti Khadijah, dia menyampaikan kepada Hafsah bin Muhabbid untuk disampaikan niat baiknya tersebut kepada paman-pamannya Nabi Muhammad. Kemudian paman-pamannya Nabi Muhammad pun menyampaikan kepada Muhammad, dan alhamdulillah Nabi Muhammad pun menerima lamaran Siti Khadijah. Mereka pun akhirnya menikah dengan mahar yang diberikan oleh Muhammad, yaitu 20 ekor unta. Satu ekor unta itu setara dengan 30 juta. Jika dikalikan dengan 20 ekor unta, maka setara dengan 600 juta rupiah. Maka pernikahan mereka pun dihadiri oleh Bani Hashim dan pembesar dari kaum Mudhar. Dari pernikahan Rasulullah dan Khadijah, mereka dikaruniai 7 orang anak. Anak yang pertama bernama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Qasim, dan Fatimah. Semua anak-anak Nabi meninggal kecuali hanya Fatimah Az-Zahra saja di saat Nabi masih hidup. Oke guys, itulah dia kisah singkat tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa video aku di like, share, and subscribe videonya. Dukung terus konten-konten Islami agar kita semua menjadi umat Islam yang selalu mencintai bahkan mengingat kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Sekarang harus ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya di like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.